Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat prata bawang. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu. Kemudian saya tambahkan sejumput garam. Dan kemudian di sini saya menggunakan daun bawang yang hijaunya saja ya teman-teman. Dicincang lembut seperti ini, saya hanya menggunakan satu batang saja. Diambil yang hijaunya saja, kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan saya aduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Kemudian saya tambahkan air hangat suam-suam kuku. Saya masukkannya secara bertahap ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 175 ml air. Airnya hangat-hangat ya teman-teman. Suam-suam kuku, jangan terlalu panas juga jangan terlalu dingin. Karena ini saya tidak menggunakan ragi ya teman-teman. Kemudian saya remas-remas. Saya uleni pelan-pelan. Dimasukinya airnya secara bertahap ya teman-teman, supaya tidak terlalu lembek. Terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan. Pelan-pelan. Rasanya crispy banget teman-teman dan mudah banget cara membuatnya, tidak ribet. Jika teman-teman punya samin boleh menggunakan samin ya teman-teman. Jika teman-teman tidak punya samin boleh diganti dengan minyak sayur. Terus diuleni sampai benar-benar menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering. Kalau menggunakan minyak samin, hasilnya lebih crispy teman-teman. Tapi di sini saya tidak punya minyak saminnya, saya ganti dengan minyak sayur. Terus diuleni sampai benar-benar adonannya lembut dan tidak lengket di tangan. Nih teman-teman, adonannya seperti ini, jangan terlalu lembek juga jangan terlalu keras ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Jadi tidak perlu diistirahatkan ya teman-teman. Tapi jika teman-teman mau mengistirahatkan boleh, supaya adonannya lebih lembut ya teman-teman. Tapi di sini saya langsung membuatnya. Kemudian saya ambil satu adonan, saya cubit-cubit, dan kemudian saya rounding ya teman-teman seperti ini. Di sini saya mendapatkan 8 potong ya teman-teman. Dibagi rata. Nah, di rounding seperti ini sampai semua selesai. Caranya sangat mudah dan simple banget teman-teman. Dan ini bisa disimpan di dalam frozen ya teman-teman. Ini saya membuatnya akan saya simpan di dalam frozen. Ketika saya butuh bisa dikeluarkan sebelum menggorengnya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Saya mendapatkan 8 bulatan. Kemudian saya ambil satu adonannya. Dan papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Saya ambil satu adonannya, kemudian saya gilas. Tempatnya sempit ya teman-teman. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Kemudian ini saya sisihkan dan saya pipihkan yang lain. Prosesnya juga sama. Ini saya pipihkan semuanya ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian di sini saya siapkan 2 sendok makan margarin yang sudah saya cairkan dan saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya campur, saya aduk-aduk rata. Ini saya buat olesannya ya teman-teman. Kemudian saya ambil satu adonannya seperti ini. Kemudian saya taburi atau saya olesi dengan margarin yang sudah dicampur dengan minyak sayur ya teman-teman. Diolesi sampai rata di permukaannya. Kemudian saya ratakan. Dan setelah rata, kemudian saya timpahkan satu adonan lain. Kemudian saya tambahkan juga margarin yang sudah dicairkan dan saya ratakan. Nah, prosesnya sama ya teman-teman sampai adonan selesai seperti ini. Ini saya timpahkan satu lagi. Dan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Supaya hasilnya nanti crispy banget ya teman-teman. Nah seperti ini dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini adonan yang terakhir. Nih kemudian ini akan saya pipihkan kembali ya teman-teman. Saya pipihkan kembali sampai benar-benar tipis ya teman-teman, tapi jangan terlalu tipis, disesuaikan kurang lebih setengah senti ya teman-teman. Untuk ketebalannya ini saya gilas sampai rata dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah rata, tipisnya juga sudah sedang. Dan kemudian ini akan saya olesi lagi dengan margarin yang sudah saya campuri dengan minyak sayur tadi. Nah seperti ini ya teman-teman, diolesi lagi di permukaannya. Diolesi sampai rata supaya nanti hasilnya crispy ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kemudian ini akan saya potong-potong memanjang ya teman-teman. Saya bagi menjadi beberapa bagian. Nih seperti ini ya teman-teman. Untuk kebesarannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ini sudah selesai. Kemudian saya ambil satu adonannya, saya gulung. Nih seperti ini ya teman-teman. Digulung satu persatu, kemudian saya tekan. Dan dilakukan sampai semua selesai. Caranya sangat mudah dan simple banget. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Atau bisa buat camilan keluarga di rumah ya teman-teman. Dan ini sudah semua selesai. Kemudian saya tekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Dan kemudian ini nanti akan saya gilas lagi ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mau menggilas, mau digoreng seperti ini juga boleh ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Kemudian ini saya gilas lagi. Pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, seperti ini.
Sama prosesnya, jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Kalau terlalu tipis nanti ketika digoreng gosong, kalau terlalu tebal nanti ketika digoreng takutnya di dalamnya itu masih mentah teman-teman. Kemudian ini saya letakkan di atas baking paper. Kemudian saya tutupi lagi dengan baking paper. Dan ini akan saya simpan ke dalam frozen ya teman-teman. Kemudian saya ratakan seperti ini. Supaya sama rata untuk ketebalannya. Nah, seperti ini teman-teman, cantik banget dan praktis banget teman-teman, supaya tidak lengket ya teman-teman ketika nanti disimpan di dalam frozen, tidak lengket satu sama lain, jadi diberi batas dengan baking paper lagi ya teman-teman, seperti ini. Nah, sudah sama rata untuk ketebalannya. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Nah seperti ini. Kemudian saya tutup lagi dengan baking papernya. Dan saya pipihkan satu adonan lagi. Prosesnya sama ya teman-teman. Nih teman-teman, supaya tidak lengket boleh seperti ini. Tempatnya sempit teman-teman, ini saya pindahkan dulu. Nih langsung seperti ini ya teman-teman, supaya tidak lengket. Dipipihkan sampai rata. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Dan ini cocok banget dicocolin dengan saus atau bumbu kare ya teman-teman. Enak banget. Nih teman-teman, hasilnya seperti ini tuh, cantik banget. Dan ini sudah selesai semuanya, saya pipihkan, jadi saya timpahkan satu sama lain seperti ini. Kemudian saya pipihkan lagi sebentar supaya sama rata. Nih teman-teman, hasilnya tuh. Jadi diberi batas dengan baking paper ya teman-teman, supaya tidak lengket. Nih seperti ini, dan ini siap saya masukkan ke dalam frozen. Dan saya akan mencoba menggoreng. Di sini sudah saya siapkan teflon, sudah saya panaskan api kompor. Dan kemudian saya masukkan minyak sayur secukupnya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman, sedikit saja secukupnya seperti ini, kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ini sudah panas minyaknya dan saya masukkan adonannya. Nih seperti ini teman-teman, ini saya goreng sampai matang. Di kedua sisi warnanya golden brown ya teman-teman, tapi jangan sampai gosong. Diusahakan dengan api kecil, cenderung sedang. Kemudian saya balik supaya matangnya sama rata di kedua sisi. Nah seperti ini ya teman-teman. Prosesnya juga sangat mudah dan simpel banget. Kalau sudah disimpan di dalam frozen, sebelum menggoreng dikeluarkan dari frozen kurang lebih 5-7 menit ya teman-teman, supaya tidak keras. Dan sesekali dibalik-balik ya teman-teman, supaya matangnya sama rata. Nah seperti ini, kelihatan tuh teman-teman sudah mulai menguning. Nih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi walaupun kita menggunakan teflon di rumah, hasilnya seperti roti-roti prata di luaran sana ya teman-teman. Tuh hasilnya kelihatan. Jadi harus digerak-gerakkan seperti ini ya teman-teman, supaya tidak gosong, supaya matangnya sama rata. Dan ini sudah matang, sudah cukup, sudah golden brown di kedua sisi. Kemudian saya angkat dan saya letakkan di atas piring saji. Nih hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget tuh dan crispy banget teman-teman. Kemudian ini saya gunting ya teman-teman, saya potong. Ini masih panas teman-teman. Aromanya menggoda banget teman-teman.
Saya potong menjadi 4 bagian. Crispy banget teman-teman. Dan ini yang kedua, gorengan yang kedua juga sudah matang. Prosesnya sama ya teman-teman, saya gunting juga. Nah, seperti ini nih hasilnya teman-teman. Ini boleh dimakan seperti ini dan boleh dicocolin dengan saus atau bumbu kare ya teman-teman. Ini saya mencoba mencicipinya. Ini yang agak dingin. Tuh teman-teman, crispy banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman, crispy banget, gurih banget, recommended banget teman-teman. Tuh teman-teman, crispy banget, pokoknya wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini, perata daun bawang. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Ketika gagal membuat sekali, jangan putus asa ya teman-teman, harus optimis. Kita bisa belajar dan bisa membuat sampai berhasil. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.